Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, dan sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kembali kita diperjumpakan malam hari ini di majelis ilmu yang besar harapan kita selalu mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kemanfaatan ganal bagi kita seberataan, keberkahan di dunia dan ampunan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Salih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu syukrihim lillahi ta'ala wa insafuhum li kulli man sa'a lahum indal akabiri wal umara. Di sini bagi pian yang membawa pulpen bisa ditambahi karena ada beberapa kalimat yang hilang, yaitu setelah ucapan kathratu syukrihim lillahi ta'ala tambahi ke bawah idza kathura husaduhum wa a'da'uhum. Artinya tambahi ke bawah idza kathura husaduhum wa a'da'uhum. Artinya termasuk dari akhlaknya salafun saleh itu mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, tambahi di bawahnya apabila orang-orang yang beriri kepada mereka bertambah banyak dan apabila bertambah banyak pula musuh-musuh mereka. Jadi salafun salih itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah apabila bertambah banyak orang yang hasud atau iri kepada babuhan sidin dan bertambah banyak musuh-musuh sidin. Kayak apa maksudnya ini? Bertambah orang yang beriri malah bersyukur. Bertambah banyak musuh malah bersyukur. Nah, dengarkan. Kenapa jadi salafun saleh itu disebut? Kalau banyak yang mengiri ibuhannya, iri di sini sampai melakukan tindakan-tindakan yang kelihatan. Orang-orang yang beriri tadi sampai melakukan tindakan-tindakan yang nampak. Menyembati, menjatuhkan, memandir kada baik lawan orang sekitar tentang bebuhan sidin para salaf, menjatuhkan ngaran bebuhan salaf di hadapan pembesar-pembesar dunia misal, atau ada tindakan-tindakan yang kada-kada menimbai sesuatu yang busuk misal ke rumah bebuhan sidin. Ada tindakan-tindakan nyata dari orang beriri tadi. Mereka salaf saleh menyikapi hal semacam itu malah bersyukur kepada Allah. Dari sisi mana bersyukurnya? Karena sudah menjadi kebiasaan pola yang terjadi
adanya orang nang memusuhi, adanya orang nang mairii, menandakan orang nang dimusuhi dan diirii ini adalah orang nang berisi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Adanya musuh, adanya orang mengganggu, adanya orang mairii, selama kitanya bujur, selama kitanya lurus saja, selama kitanya sesuai ajaran Rasulullah, lalu muncul nang mairii, muncul nang memusuhi, bersyukur salaf. Itu tanda selama ini jalanku sudah bujur. Nah, mengertilah. Merekanya sendiri bebuhan salaf soleh itu kadada melakukan tindakan memancing agar orang memusuhi kadada. Kadada melakukan tindakan yang supaya orang beriri kadada. Jadi jangan dipahami, oh aku harus banyak-banyak melakukan sesuatu supaya orang banyak beriri. Oh, lalu bata tampai harta piannya nih supaya banyak nama iri, itu salah kaprah. Kadang itu. Mereka salaf tadi lurus dah sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai ajaran guru-guru mereka nang lurus-lurus. Tiba-tiba ada nang mairii, tiba-tiba ada nang memusuhi, menyambati, mengganggu, menuduh, memfitnah dan semacamnya. Itu tanda bahwa selama ini jalan mereka sudah bujur. Sudah mulai bahari para anbiya, para nabi-nabi itu dalam perjalanannya menuju Allah pasti ada rintangan. Dan Allah sendiri yang mendatangkan rintangan itu hakikatnya. Nabi Musa, apa rintangan terbesarnya? Fir'aun. Jika Allah hendak, Allah cabut seketika nyawa Fir'aun tuh mati. Kadusa terjadi kisah skenario sampai besasahan, sampai ditinggalamkan oleh banyu Fir'aun. Jika Allah hendak cabut mati ya. Cuma itu skenario Allah nambah kehendak gitu. Didatangkan musuh agar menambah kemuliaan orang yang dimuliakan Allah nih para nabi. Begitupun Nabi Ibrahim ada musuhnya Raja Namrud. Nabi Yusuf siapa? Yang menjadi rintangan dang sanak sidin seorang, yang membuang sidin. Kemudian bertamu pulang di Mesir dengan majikan yang jahat. Begitupun nabi-nabi yang lain. Adanya musuh tanda kita tuh di jalan yang bujur. Tapi catatan penting, kitanya kada melakukan tindakan yang menyenyalah. Kalau piannya yang melakukan tindakan menyenyalah, lalu dimusuhi orang, itu kada masuk kategori di sini, kada masuk. Piannya yang menyenyalah, melakukan perbuatan yang kada tahu malu misal. Lalu ada yang memusuhi pian gara-gara tindakan pian yang salah, kada masuk kategori sinilah. Jangan pian simpulkan berarti aku nih bujur sudah. Ya Allah terima kasih ada musuh. Ikam nang salah dimusuhi orang. Kalau kitanya sudah bujur catatannya, sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, sesuai syariat, lalu ada musuh datang, nang menyambati, memfitnah, nang macam-macam menuduh kita kada-kada, nang kada kita gawi. Nah itu tanda pian bujur. Bahkan berkaitan dengan ini, Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah. Imam Wahab bin Munabbih itu pernah berkata, la yakmulu salahur rajuli indallahi ta'ala hatta yakuna ilkan fi afwahin nas. Ujar Imam Wahab ibn Munabbih, kada sempurna kesolehan seseorang itu di sisi Allah sampai inya menjadi nang kaya gula batu di muntung-muntung para manusia. Jadi jar Imam Wahab bin Munabbih, belum sempurna tingkat kesolehan seseorang di sisi Allah sampai orang tersebut menjadi buah bibir, dipandirakan orang, difitnah orang, disambati orang terus. Hanya inya sempurna kesolehannya.
Jadi syarat menjadi soleh sempurna ada musuh. Dan ini sama catatannya, kitanya sudah bujur lurus, lain kalau kitanya salah. Coba pian lihati para ulama-ulama nang lurus zaman wahini. Bagaimana hutan rimba medsos nang menyambati. Nang anti Yaman, anti habaib, anti Sadah, Alawiyin, menyambati imigran, menyambati kadal gurun. Ulama dari Arab disambati kadal gurun. Apa liwarnya? Disambati ini itu raja bebinian dan semacamnya. Wah, medsos ngeri, hutan rimba. Bahkan berapa banyak kami melihat seorang Muha Habib Umar bin Hafid itu diedit. Kapala sidin diedit, awak kekanakan lagi BAB. Ada. Bisa sambati wali dusta ini itu. Begitupun ulama lain, Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama besar Aswaja disambati juga. Habib Ali Jufri dan ulama lainnya. Siapapun yang sudah lurus benar, ada tuh nang pemuntungan yang mencemooh, menyambati, memfitnah dan semacamnya. Karena memang sunnatullah itu mulai bahari. Dari semenjak nabi-nabi bahari. Semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa akhlaknya sempurna, kada suah berbuat aib, kada suah merugikan orang kafir Quraisy, pemuntungan sangat manis, kada suah menyambat, tindak tanduk tingkah laku kada denang negatif, bahkan digelar Al-Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak percaya ada yang menawakitahi, ada yang menyembati kahin, dukun, ada yang menyembati bla 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 bla, ini itu dari golongan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada yang hendak meracuni dan semacamnya. Nah ini sama dengan yang kita jelaskan. Kathratu syukrihim lillahi ta'ala idza kathura husaduhum wa a'da'uhum. Mereka para salaf tuh banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika mana bebanyak nang mairii mereka dan bebanyak nang memusuhi mereka. Karena itu tanda qabul tadi, tanda bujur. Justru sebagian ulama salaf itu ketika dakwahnya, kegiatannya baik-baik saja, kada danang memfitnah, kada danang menyambati, kada danang mencaci, datar nyaman terus kegiatan, malah mereka takutan. Bujur juga kah sudah kegiatan gue ini, kada danang memusuhi lalu-lalu. Gitu. Saking di dalam mindset bebuhan sidin itu bahwa jalan menuju Allah tuh pasti ada rintangan, dan rintangan itu hakikatnya Allah juga menghendaki untuk mengangkat derajat-derajat sidin, diuji gitu nah supaya lulus. La ilaha illallah. Lalu wa insafuhum likulli man sa'a lahum indal akabiri wal umara. Sebelum ulun terjemahkan, sedikit ulun gambarkan dulu zaman bahari, zaman salaf. Jadi di zaman salaf itu dari pihak kerajaan, bahari kan sistemnya monarki kerajaan. Dari pihak kerajaan itu umumnya ada anggaran khusus untuk memberi para ulama. Dengarkan ya dulu. Jadi dari pihak kerajaan Islam bahari ada anggaran khusus yang itu karena dibagiakan kepada alim ulama setempat. Membantui, meringankan urusan hidup para ulama dan semacamnya. Ada anggaran khusus. Sebagian besar ulama salaf ada yang kada mau menerima lalu-lalu karena takutan duit syubhat. Tapi anggaran itu ada dari pihak kerajaan, baik dari pihak sultannya atau pihak akabir, para orang-orang kaya raya, hartawan, ada anggaran itu, gesan bababari.
Di balik itu semua ada terkadang manusia-manusia yang sifatnya itu mencari rezeki dengan membawa-bawa nama para ulama. Mengerti lah ya? Anggaran itu kan sudah ada nih di kerajaan. Ada orang memanfaatkan celah itu karena mungkin kada berduit atau sifat tamak atau memang kebutuhan hajat, lalu seakan-akan mewakili ulama fulan yang tadi mungkin kada mau menerima asalnya, orang awam ini mendatangi pihak kerajaan. Aku atas nama alim fulan hendak mengambilkan jatah duit sidin gitu. Diambilnya. Habis itu memang diunjuk pada ulama tadi. Cuma kadang minta bagian. Nah, aku sudah mengambilkan guru ai bahasa kita. Mana bagian jatahku? Nah itu terjadi mulai bahari, mulai generasi salaf itu. Maklar bahasanya. Ya kada pas juga disebut maklar loh. Ini inisiatif seorang. Kadang ulamanya kadang hendak mengambil jatah di anggaran tadi. Karena mungkin ada harta syubhat, kita kada tahu dari mana duitnya. Lalu warok hati-hati. Ada yang memanfaatkan keadaan. Mendatangi para umaro, para sultan, para hartawan, mengatasnamakan alim fulan tadi. Aku ini utusan nah. Sidin butuh ini, butuh itu, butuh ini. Ada kebutuhan misal. Kan anggarannya sudah ada, diunjuk. Dibawa memang amanah juga pang orang ini. Dibawa harta tadi kepada si alim tadi. Kada hendak juga mahantub seorang, ya haram kan. Tapi jatah ulun mana? Nah sudah kuambilkan, mana jatahku bahasanya. Nah ini para salafun saleh menyikapi kejadian semacam ini, insafuhum, mereka berbuat adil, bijak dan adil. Likulli man sa'alahum indal akabiri wal umara, bagi tiap orang-orang yang berupaya gesan mereka untuk mendatangi para pembesar-pembesar atau hartawan atau para pejabat pemerintah atau raja. Ketika ada orang membawa duit, nah nih ulun ambilkan anggaran kesempian sudah. Apa yang terjadi pada salaf? Insaf, mereka bersikap bijak dan adil. Aywai ku terimakan, nah separuh gesenikam. Artinya kada menguluh. Sudah diambilkan orang, lalu ini hakku nih, ikam kada ada hak sini. Ikam ku doakan aja nah, mudahan selamat, sini duitnya beratan. Kada kayak itu. Kada kayak itu menguluh ngarannya. Salaf tadi kayak apa? Memaklumi, bijak menyikapi. Orang nih kasihan. Padahal aku kada anak mengambil anggaran tuh bahasanya. Cuman aku tahu orang ini beranak, berbini, banyak kebutuhan. Aja aku terimakan. Nah setelah aku terimakan, separuh ku hadiahkan gesan ikam. Atau sepertiganya gesan ikam. Atau seperempatnya gesan ikam. Nah ini akhlak salaf tadi. Kada juga mamamai, kada juga. Kenapa ikam belalantih mengambilkan, aku menolak. Kada juga. Kada juga menguluh. Aku juga beratan ikam nih. Padahal aku hendak mengambil sorangan, tuh ampunku berataan sini. Kada juga. Tapi bersikap bijak dan adil, nah separuh gesan ikam. Memaklumi, nang digawi orang ini dimaklumi aja, kasihan ninya. Nah ini yang dimaksud insafuhum likulli man sa'alahum indal akabiri wal umara. Coba pelajaran pentingnya apa di sini? Mulai bahari ada sudah yang memanfaatkan nama alim ulama. Mulai bahari ada yang sudah menggunakan besarnya nama alim fulan untuk kepentingan pribadi. Dan ini kadang terjadi sampai zaman wahini. Tuan guru berisi majelis taklim besar misal, bisi pesantren. Lalu ada orang-orang dekat tuan guru tadi. Akrab, mungkin kawan lagi halus, umpat juga di pengajian, tapi karena akrab mulai bahari, rami, dekat nih, qorib. Cuman nang si kawan akrab nih ternyata di belakang layar maka. Setiap kenalan tuan guru tadi nang sugi-sugi didatanginya. Nah aku utusan guru nah. Guru nih ada hajat bang nah.
hendak membaiki WC, minta 3 juta misal. Guru tadi kan kada tahu apa-apa. Tutuinya sorangan 3 juta tadi. Atas nama guru. Dan ini terjadi di lapangan. Terjadi ini. Kadang minta nominal duit. Orang yang tadinya merasa akrab lawan tuan gurunya, dibawa tuan guru nih kemana-mana, misal ada acara, tamu pejabat, tuan guru nih hartawan, ini ada di samping terus nih, mengawani nih. Sekali tuntung acara, bulik tuan gurunya ke rumah, orang ini bahasa pulang membulik kinang orang sugi-sugi hinang ditamui tadi. Minta gawian lah, minta duit lah, aku nih kayak papang sudah kemana-mana harus mengawani guru, nah kada sawat lagi begawi. Adakah duit? Alasannya mengawani guru, padahal di bawah lagi nggak ada inya, anak 4. Nah mulai bahari itu ada sudah kayak itu sampai kayak ini. Nah menjual nama perguruan untuk kepentingan inya. Tapi para salaf ketika menyikapi orang yang kayak ini bijak bobohannya. Dimaklumi kasihan orang nih, dibari sekalian. Tapi sambil disisipi nasihat. Jangan diulangi apabila itu kada diketahui oleh kami. Ikam tak ambil harta haramnya, nah, tak makan hak orang dan semacamnya. Tapi kada juga dimamai gitu nah. Kalau tak ulang terus, nah tinggal hubungi orang-orang yang rancak didatanginya. Amun fulan bin fulan datang, habari ulun lah. Nya kadang mengatasnamakan ulun. Nah kayak itu bagus juga. Jangan diviralkan, kasihan juga nya anak bininya nang supan. Mulai bahari ada nang kayak itu. Dan sedikit berkisah mudah manfaat. Ulun pun pernah dianui orang gitu. Menjual ngaran ulun untuk memayuakan dagangannya. Mana ulun tahu. Ini pun Habib Hasan lah penjualan. Pokoknya kan. Padahal lain pun ulun. Ada juga yang membawa ngaran anak ulun. Anak Habib Hasan garing lah. Kita mengumpulkan duit. Kesana mau obati anak Habib ya. Mana ada garing anak ulun. Usum balit ya. Dan kita melihatnya itu kita maklumi. Mungkin pencaharian sakit orang ini. Mungkin otak tak berubah. Tapi ulun sarik apabila ternyata orang itu habis duit gara-gara main judi. Nah itu penyakit harus ditagur gitu. Ika menang salah. Duit ada gajian dipakai untuk berjudi. Judi online dan semacamnya. Na'udzubillah min. Insafuhum likulli man sa'alahum indal akabiri wal umara. Jadi salaf saleh itu ketika ada orang menjual ngaran sidin lalu membawakan duit tadi dari anggaran pejabat, anggaran kerajaan, sidin bersikap adil, diberi jatah nang membawakan. Nah, separuh gesanikam atau separapat gesanikam, sepertiga gesanikam dan semacamnya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum amaluhum bi sunnati idza khatabu imra'atan fayarawna minha alwajha wal kaffain. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka mengamalkan sunnah atau ajaran Nabi apabila melamar perempuan untuk dinikahi. Mereka pun melihat dari perempuan calon tadi dari segi wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi salafun saleh itu kalau hendak menikah, hendak kawin, mereka itu mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi. Bagaimana ajaran Nabi kalau kita hendak lawan babinian? Boleh kita melihati muha dan kedua telapak tangannya. Kalau cocok, bepandir lawan kuitannya. Cocok, bismillah. Jadi tanggal atur. Nah gitu. Dan kayak itu ajaran Islam. Kalau kita hendak menikah, boleh kita melihat wajah dan kedua tangan. Adapun wahini, jangankan muha dan telapak tangan. Kadang minta foto lawan biniannya di WhatsApp. Pacul pang jilbab pikam aja. Nah ini menyelisihi sunnah. Jangan malah lain.
Jangan malah lain menggunakan cara surang. Kalaupun kita ketika melihat muha dan tangan masih belum yakin, kalau pina awak hirang dan semacamnya, kan telapak tangan aja nih sunnah. Lalu jadi ulama bagaimana? Kita kan berisi mama, binian nih, keluarga kerabat binian, atau bisi ading binian, atau bisi kakak binian, nang mahram kita utus keluarga binian kita tadi, bertamu langsung dengan calon tadi. Kan sama-sama binian ini, boleh membuka jilbab, boleh membuka telapak tangan dan semacamnya. Lalu kakak kita yang diutus boleh mahabari kita, bagus dah orangnya, sip. Pokoknya sauk matang, awaknya berisi, kada bau hapak. Misal, kita kan suka bau kada nih. Minyak kan aman, binian. Kayak itu barang, nah itu sunnah Nabi gitu. Ketika hendak menikahi perempuan, ada wah ini apa coba? Ada istilah mentes dahulu. Waduh, kacau akhir zaman. Tes dahulu. Cek ombak. Cek ombak. Lalu dijejapai binian. Sama biniannya rusak juga. Aku nak cek ombak juga lawan lakiannya aja. Cocok kada untuk jadi kawan hidup. Cek ombak. Haro tuh hari. Kucing dalam karung ya. Biniannya khawatir juga kalau bina seumur hidup menyesal dapat lakiannya dicek ombak sekalinya kada sesuai harapan ya. Kehalusan. Nauzubillah. Kada kayak itulah. Kada kayak itu tuh cek ombak malah zina jatuhnya. Nauzubillah min. Kalau salaf tuh kalau hendak menikah perempuan berdatang melihat muha dan telapak tangan. Bahkan saking menjaga perasaan calon bebiniannya, karena takutan bisa jadi di tengah jalan batal, kadang Mbak Elang itu si bebinian, si gadisnya ini kada tahu bahwa nang datang Mbak Elang ini tujuannya hendak mempersunting di kemudian hari. Niatnya Mbak Elang aja. Lalu nang kuitan biniannya tuh suruh ngakan teh, suruh ngakan kopi. Tamu datang, lalu nang si gadis tadi menyuruh ngakan kopi dan teh. Di situ kesempatan lakiannya melihatnya aja. Wow, sip dah bahaya. Abahnya kawan dihiga kan, tapi kan bucap di situ. Biniannya tadi kada tahu gadisnya tadi, lalu masuk ke dalam. Kalau tahu kan tiba-tiba nang laki wah kada sip nih, sakit hatinya. Jadi nang tahu cuma kuitan lakiannya dan kuitan si binian. Biniannya kada tahu. Kadang kayak itu. Nah itu praktek sunnah juga. Ketika anak berdatang, cuma nggak kadang-kadang ini kayak Pak. Dipraktekan juga kayak saya menyurung teh. Tapi nang kuitan lakian, kuitan binian kada tahu. Sekali di belakang perjalanan sudah berdua. Melihat dinosaurus di Mabun. Lalu rusak. Ada interaksi sudah. Bersentuhan kulit dan semacamnya. Nah, salafun saleh melamar bebinian kada mau kayak itu. Kalaupun kada yakin diutus keluarga nang bebinian untuk menahapi gitu. Timbul tangannya kutong ya. Soalnya sebelah tangan dia menyurungi teh. Takutan lagi kan. Bahari kan ada juga nang sing foto aja. Datang fotonya aja lihat. Karena fotonya separuh dadanya kok punya tangannya kutong ya. Lalu diutus binian. Semacam bahari lah. Intinya salafun saleh itu kalau anak berdatang mempraktekkan sunnah melihati muha dan telapak tangan saja. Selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kathratu adabihim ma'a man 'allamahum suratan aw ayatan minal Qur'an wa hum atfal. Nah ini penting benar nih. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka sangat beradab, sangat bertata kerama, beradab terhadap orang yang mengajarkan kepada mereka satu surah Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran. Dan ketika itu mereka masih atfalun, kanak-kanak. Jadi salafun saleh itu
terhadap guru mengaji. Ketika Sidin masih halusan, ingat mas ini guru ngajiku bahari, sangat berakhlak, sangat beradab. Ini Sidin ini guru ngajiku bahari, nang melajari Iqra misal, atau wah ini tilawati. Ketika sudah tuhaan murid ini tetamu pulang lawan guru bahari, sangat beradab, berakhlak. Bahkan betakun apa kebutuhan pian, apa hajat pian, adakah yang bisa ulun bantu. Kadang nang acuh tuh kada. Bahkan salafun soleh yang sudah jadi alim ulama sekalipun banyak bisi murid tatamulan guru ngaji lagi halus, sangat berakhlak, beadab. Kada merasa aku ni ulama alim, si ini guru ngaji wara. Nah di sini berkaitan dengan ini perlu kita baca. Imam Sya'rani di dalam Tanbihul Mukhtarin mengisahkan, falam yazal ahaduhum yata'addabu ma'aman allamahu as-surata awil ayata awil baba minal ilmi. Mereka salafun salih itu tiada henti menjaga adab, berakhlak, bertata krama atau hormat terhadap orang yang mengajarkan pada mereka surat Al-Quran tertentu atau ayat Al-Quran tertentu atau bab tertentu dari ilmu agama. Baik melajari ngaji atau melajari ilmu agama. Terus mereka beradab. Hatta innahu la yaqdiru yamurru alaihi raqiban. Sampai-sampai saking menjaga adabnya, salaf soleh itu kalau gurunya itu berjalan batis, mereka lagi menunggangi tunggangan, misal onta atau kuda. Kada mampu mereka meneruskan perjalanan, turun pada kuda, turun pada onta, mahadang lewat gurunya dulu, nang melajari inya Quran bahari, atau melajari ayat Quran, sebuting ayat aja, atau melajari inya ilmu agama lagi halus, turun dari tunggangan, saking beadabnya. Wala yatazawwaju lahu mutallaqatan. Dan termasuk adab mereka salaf soleh, kada mau mengawini perempuan yang pernah jadi bini gurunya. Atau adab tuh lah. Guru ngaji kita misal bahari, beisi bini, anum bininya, lalu cerai. Salaf soleh kada mau mengawini bakas bini gurunya demi menjaga adab. Kada ada istilah berkah guruku nek. Mana pisit masih? Dah, lo pisit. Ada mau? Karena dianggap sudah kayak status mama. Karena ini pernah menjadi bini guru, kan kayak itunya. Kada ada istilah berkah nih. Pernah mengawani guru seranjang, aku hendak mengawaninya belum. Kada ada itu. Ikam sudut pandang ikam. Nangaran adab itu terhadap bini guru, walau sudah cerai lawan guru jangan dikawini. Itu adab. Sebagaimana para sahabat memang dilarang, diharamkan para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari segi adab itu pun mereka pun jaga adab. Bahkan mereka mengiau para istri Nabi ummahatul mukminin, ibu-ibunya bagi orang beriman. Walau sara min masyayikhil Islam atau min masyayikhit tariq, walaupun mereka sudah menjadi syekh-syekh besar, guru-guru besar, tetap mereka beradab terhadap guru-guru ngaji mereka bahari. Guru-guru nang melajari mereka ilmu agama nang dasar-dasar. Tetap beradab. Bebuhan sidin berjalan batis, kada mau bebuhan salaf itu menaiki tunggangan, turun pada tunggangan, menjaga adabnya. Wa min jumlati adabihi ma'ahu aidan iftiqaduhu bil hadaya wal kiswah lahu wal iyalihi wa man yaludu bihi ikraman lahu. Dan termasuk adabnya salaf saleh itu terhadap guru-guru mereka, mereka itu memperhatikan untuk terus memberi hadiah-hadiah pada guru mereka, memberi kiswah atau pakaian bagi si gurunya atau bagi keluarga gurunya dan siapapun yang di sekitar kerabat dari guru-gurunya. Ikraman lahu, sebagai bentuk memuliakan sang guru tadi. Nah ini adab salafun saleh. Wa kadzalika min akhlaqihim adamul bukhli ala faqih alladhi
yu'allimu atfalahum al-Qur'ana. Termasuk daripada akhlaknya salaf saleh itu babuhan sidin kada pemalar untuk bebebari kepada guru ngaji nang melajari anak-anak mereka sehingga lancar membaca Al-Quran. Kada pemalar bebebari terhadap guru ngaji anak. Gitu. Nah ini ada kisahnya lumayan panjang dan ini renungan insya Allah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan taufik, kemudahan bisa menggawi, mengamalkan apa yang baik didengar dan menjauhi apa yang buruk yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.